Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natasha Bruklawi, NIM 210321100159. Saya dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan membacakan resume saya di pertemuan 9 dan 10, yaitu tentang sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah, bahan organik, mikrofauna, dan makrofauna, bakteri, dan fungi tanah. Peranan bahan organik di dalam tanah, memperbaiki sifat-sifat fisik tanah. A. Membentuk agregat tanah. B. Membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah. C. Memperbaiki kompaksi tanah. D. Mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan. E. Memperbaiki erasi tanah. F. Jika digunakan dalam bentuk mulsa, dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi, di mana peranan ini dapat memperbaiki sifat-sifat kimia tanah dan memperbaiki biologi tanah. Lanjut, mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna tanah salah satunya yaitu bakteri. Terdapat dua divisi utama, yaitu Indegnus atau Octonous, dan kedua pendatang yaitu Allochthonous, melalui curah hujan, jaringan tanaman, limbah, dan kotoran ternak. Lanjut ke bakteri kelompok fungsional, yaitu 1. Bakteri dekomposer, 2. Bakteri mutualis, 3. Bakteri patogen, 4. Bakteri litotrof atau kemautrotrof. 5. Kelas fungi, yaitu Oomycetes, 2. Zygomycetes, 3. Ascomycetes, 4. Deuteromycetes, 5. Basidiomycetes. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis mikrofauna, diantaranya adalah 1. Actinomycetes, 2. Nematodes, 3. Protozoa. Makrofauna tanah yang meliputi cacing tanah. Peran cacing tanah adalah mencerna bahan organik, 2. Mencampurkan bahan organik antar lapisan tanah, bioturbasi, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aerasi dan drainase, mencerna dan menghasilkan bahan mineral, menyuburkan tanah karena kotorannya mempunyai kandungan hara yang tinggi, yaitu peran rayap, ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah ke maun dan atau ditahan dari siklus biokimia sampai sarang rusak. Kontribusi pada pertukaran O, CO, N, Sp, Ca, Mg, dan Na. Dekomposer selulosa kayu, penyedia makanan bagi organisme lain. Siklus N, bakteri N yang ada di usus gut rayap yang kemudian dikeluarkan melalui kotoran jaringan tumbuh yang mati. Lanjut ke peran semut dan kumbang, yaitu mentranslokasikan dan mencerna bahan organik. Lanjut pada hewan pengerat, menghaluskan ukuran bahan organik, mengumpulkan dan mengaduk tanah, memperbaiki drainase dan aerasi. Lanjut ke biologi tanah, studi tentang komponen hidup dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, Actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Biologi tanah erat kaitannya dengan proses fisik dan kimia tanah. Perbedaan pH, kelembapan, ukuran pori, dan lain-lain dalam skema mikro akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh iklim, curah hujan, suhu, kelembapan tanah, yaitu pH, porositas, kelembapan, toksisitas, dan 3. Vegetasi hutan padang rumput. Lanjut pada air tanah, berperan dalam pertukaran udara dan reaksi kimia tanah. Potensial air tanah, yaitu pertama, potensial osmotik, penarikan molekul air dalam larutan tanah yang sehelai bernilai negatif, yaitu lanjut kedua, potensi matriks, jumlah serapan air pada permukaan partikel tanah, gaya kapiler air, pori-pori nilai tanah. Lanjut pada potensi gravitasi. Lalu kepada iris tanah, tergantung pada tekstur pori dan air tanah. Tanah liat, yaitu pori mikro tinggi, menghambat difusi. Lanjut kepada contoh bakteri prediksi sulfat atau oksida besi. KTA sampai KTK tanah. Sumber muatan liat, yaitu negatif, isomorphos substitution Al3 plus ByMg2+. Lanjut, dissociation of exposed dan AlFe oxide dan octaderal group open. Sekian dari resume saya dari pertemuan 9 dan 10. Saya ucapkan terima kasih.